Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Hakim di channel edukasi Fadli. Ya. Pada malam hari ini, kalau kalian malam, kalau pagi siang gitu ya. Fadli ingin bahas nih tentang Islam yang ada di negara Kosovo. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Jadi negara Kosovo adalah negara yang berada di Tenggara Eropa yang dulunya merupakan bagian dari negara Serbia. Kemudian sekarang ia berdiri sendiri menjadi sebuah negara dan baru mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Februari 2008. Nah, jadi lebar dari negara Kosovo ini diperkirakan 10.908 km persegi dan jumlah populasinya terakhir itu ada di perkiraan 1.800.000 jiwa. Nah, kemudian ternyata negara Kosovo ini didominasi oleh etnik Albania dan sisanya oleh etnik Serbia. Dan juga teman-teman perlu ketahuin kalau mayoritas meluk agama di sini adalah mayoritas Islam. Jadi bagaimana sih caranya Islam masuk ke negara Kosovo ini? Jadi tentu saja ini ada peranan dari Kerajaan Turki Utsmani. Jadi sebelumnya Kosovo ini disebut dengan bangsa Dadania. Dan bangsa Dadania ini dikenal dengan negara yang kaya akan mineral emas. Kemudian pada akhir abad 1 sebelum Masehi, Alexander Agung dari Romawi berhasil merebut tanah ini. Dan kemudian ada lagi dari bangsa Barbar pada abad 5 Masehi. Nah, kemudian pada abad 11 beralih ke tangan Bizantium dan kemudian di abad ke-15 2 tahun setelah penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani, akhirnya Turki Utsmani berhasil merebut tanah Kosovo ini dan dari sanalah mulai Islamisasi yang ada di Kosovo. Nah, jadi karena Turki Utsmani dahulu adalah yang menguasai tanah Kosovo, maka kita bisa lihat nih jejak-jejak peninggalannya. Nah, pertama itu ada Masjid Sinan Pasha. Nah, masjid ini didirikan pada tahun 1618 Masehi yang terletak di kota Prizren. Nah, masjid ini sangatlah indah dan merupakan masjid kubah tertinggi yang ada di negara Kosovo dan baru saja direnovasi pada tahun 2011 dan dibuka kembali oleh Perdana Menteri Turki saat ini itu Recep Tayyip Erdogan. Kemudian yang kedua ada Masjid Gazi Mehmet Pasha. Nah, ini masjid yang dibangun pada tahun 1798 yang berada di kota Prizren juga nih. Nah, disebut juga dengan Masjid Bendera karena setiap sholat zuhur bendera selalu dinaikkan. Nah, kemudian ada juga hammam, yaitu tempat pemandian para petinggi kerajaan Turki Utsmani dulu yang biasanya dekat masjid nih. Nah, salah satunya adalah Great Hammam Pristina yang merupakan tempat pemandian yang bersebelah langsung dengan Masjid Mehmet Al-Fatih. Nah, jadi itulah beberapa peninggalannya. Sebenarnya ada banyak, tapi karena konflik dan perang yang terjadi di negara Kosovo gitu ya, jadi banyak dari situs peninggalannya yang sudah hancur gitu ya. Nah, kemudian di Kosovo itu sendiri ternyata walaupun mayoritasnya Muslim, tapi ternyata di sana negara mereka menganut sistem politik sekularisme gitu ya, yang memisahkan antara agama dan pemerintahan gitu ya. Akibatnya banyak juga dari penganut Muslim yang ada di Kosovo itu tidak taat dan atau bahkan liberal gitu ya. Nah, tapi tetap juga ada yang taat gitu ya. Kenapa sih kok orang di sana bisa sampai berpaham sekularisme atau liberalisme? Nah, jadi ceritanya adalah dimulai ketika akhir Perang Dunia Kedua. Nah, daerah Kosovo ini
adalah daerah di bawah pemerintahan Yugoslavia gitu ya teman-teman. Dan bangsa di Yugoslavia itu ada Serbia dan Albania. Nah, yang Katolik Kristen itu rata-rata dari Serbia, dan yang Muslim itu adalah dari Albania. Nah, ternyata pada masa pemerintahan Yugoslavia itu banyak terjadi pertikaian antar etnis, bahkan sampai ke agama. Bahkan teman-teman bisa melihat ya sampai saat ini, baca berita-beritanya terkait pembantaian umat muslim yang ada di daerah Yugoslavia gitu ya. Atau sekarang salah satunya adalah Kosovo. Nah, dan itu juga menjadi alasan kenapa Kosovo memisahkan diri dari Serbia, karena mereka ingin bebas dari etnik Serbia gitu ya teman-teman. Tapi karena sempat diperintah oleh negara Yugoslavia atau di bawah negara Yugoslavia, maka mereka masih menganut kebanyakan adalah sekularisme gitu ya. Nah, karena temurun dari hasil pemerintahan sebelumnya seperti Indonesia gitu ya, masih banyak hasil-hasil dari kolonialisme Belanda itu. Nah, kemudian bagaimana sih keseharian umat Islam yang ada di Kosovo gitu ya. Nah, seperti yang udah dijelasin gitu ya, di Kosovo itu mereka rata-rata adalah orang-orang yang liberal gitu ya. Namun tetap ada komunitas Islam di Kosovo gitu ya, dan komunitas Islam di sini dipimpin oleh seorang mufti gitu ya. Nah, salah satu mufti yang terkenal itu adalah Mufti Naim Tarnafa gitu ya, karena Mufti Naim ini mampu menyejukkan keadaan antara orang Muslim di sana dan orang Katolik ataupun dari etnik Albania dan etnik Serbia gitu ya. Nah, kemudian hal ini juga tak lepas dari pengaruh Perdana Menteri sebelumnya, itu ada Afifete gitu ya. Nah, maaf kalau salah penyebutannya gitu ya. Tapi memang di sana sangat kental gitu ya perselisihannya. Nah, ternyata di Kosovo sendiri gitu ya juga berkembang Islamofobia, kan aneh gitu ya. Padahal mayoritas adalah masyarakat Muslim, tapi banyak juga yang Islamofobia di sana. Hal itu ternyata disebabkan oleh pengaruh negara-negara sekeliling Kosovo itu sendiri gitu ya, karena di Eropa pun juga Islamofobia sempat meningkat gitu ya. Jadi berbanding lurus Islamofobia yang ada di Eropa dan juga yang berada di yang ada di Kosovo gitu ya. Nah, salah satunya adalah peristiwa di celanya pemain bola terkenal asal Kosovo itu Serdar Shaqiri, karena ia adalah seorang Muslim gitu. Jadi memang di sana isu Islamofobia juga ternyata banyak, dan juga yang tak kalah gencarnya itu adalah isu tentang radikalisme di sana, karena banyak pengaruh dari negara-negara Timur Tengah gitu teman-teman. Itu aja dari saya, cukup karena memori saya mau habis juga. Baik, kita cukupkan. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.